dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali menyaksikan Spesial Dialog. Saya langsung ke Pak Marioto dulu. Pak Marioto, ini mungkin selama penyelenggaraan mungkin untuk tahun ini saja dari 169 itu pada bulan Maret kemarin ya, dari Maret sampai sekarang 169 begitu. Apa saja sih dampak positif lah yang dirasakan oleh Indonesia setelah terbukanya 169 negara itu boleh ke Indonesia dengan bebas visa? Ya, kebijakan menetapkan menjadi 169 negara ini kan baru bulan Maret, ya. Jadi artinya kami menghitungnya itu baru 3 bulan lah ya. Iya, itu efektifnya 3 bulan lah. Tingkat tertingginya dari jumlah menjadi 169 negara ini, ya. Kalau dampak positifnya tentunya 3 bulan belum kelihatan, ya, belum kelihatan. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami dari sisi pelanggaran, ya, warga negara Cina semakin meningkat. Tapi ini juga warga negara Cina ini juga diberikan bebas visa ini kan juga baru 3 bulan, ya. Tentunya kita lihatlah nanti ya, evaluasi tentunya untuk fairnya memang harus 1 tahun, ya, 1 tahun dihitung dari bulan Maret tahun 2016, ya. Tentunya ini sekarang kita sudah mulai menghitung-hitung, ya, yang terkait dengan positif dan negatifnya, positif dan negatif, ya. Dari sisi pelanggarannya bagaimana setiap negaranya, kemudian jumlah kedatangannya. Nah, waktu 3 bulan memang belum bisa kita bicara. Dan tadi Anda bilang juga dari 169 negara ada 10 negara yang justru tidak ada kunjungan sama sekali dari warga sana, begitu ya? Ya, ini termasuk juga bahan evaluasi kami nanti, ya. Memang betul berdasarkan data statistik, ya, kami memiliki sistem informasi yang terkait untuk mencatat kedatangan dan keberangkatan setiap orang, ya. Jadi data itu yang kami gunakan, memang betul ada 10 negara, ya, yang sejak diberikannya bebas visa kunjungan ini sama sekali belum datang ke Indonesia, ya. Memang negara-negara itu negara-negara kecil, ya. Mungkin bisa disebutkan beberapa, Pak, di antaranya? Ya, negara-negara itu memang kalau saya melihat di sini ya negara kecil dan bahkan jarang terdengar, ya. Seperti Antigua dan Barbuda, Burundi, di sini Ceko kita sering dengar, tapi ya masih relatif kecil, ya. Kemudian Gabon, Haiti. Ada Puerto Rico juga tuh, Pak, ya? Puerto Rico juga ada, ya. Ada Lesotho yang saya sendiri nggak pernah dengar nih, ya. Jadi akan ada evaluasi dulu begitu ya sebelum memutuskan untuk menambah negara atau mengurangi negara begitu. Kalau Anda bilang sampai 1 tahun, artinya Maret 2016, Maret 2017 akan ada. Itu memang ada peraturannya, Pak, ya, bisa dikurangi atau bisa ditambah? Ya, di dalam Perpres 21 tahun 2016 ini, ya, ada 1 pasal, ya, yang mengamanatkan bahwa negara-negara dari 169 yang diberikan fasilitas bebas visa ini dapat dievaluasi kembali. Ya, dapat dievaluasi kembali. Nah, dapat dievaluasi ini artinya, ya, tidak menutup kemungkinan dari sekian negara ini dapat dihapus fasilitasnya untuk mendapatkan bebas visa kunjungan, ya. Alasannya bisa berbagai macam? Alasannya bisa berbagai macam, nanti dari imigrasi menyampaikan alasan, kemudian dari instansi-instansi lain tentunya juga menyampaikan. Yang kita sampaikan nanti tentunya di dalam rapat-rapat koordinasi dengan instansi yang lain, kementerian-kementerian yang lain, begitu. Pak Yurot, ini Pak Yurot juga mungkin kalau misalnya bicara soal pengawasan dan penindakan, itu juga nanti masukannya pasti dimasukkan, ya, menjadi masukan buat Dirjen Imigrasi. Tentu. Iya kan? Merupakan satu kesatuan ini. Iya, karena merupakan satu kesatuan begitu, Pak. Apakah memang mungkin juga begitu sebuah negara itu kemudian dihapus ketentuan untuk kunjungan bebas visanya begitu karena terlalu banyak membuat pelanggaran, mungkin nggak seperti itu? Nah, ini barangkali kembali lagi sebagai masukan kepada pengambil kebijakan, pengambil keputusan itu. Kita sebagai pelaksana di sini cukup memberikan masukan kepada siapa yang mengambil keputusan tersebut. Jadi ini merupakan satu kesatuan antar di masing-masing. Tapi rekomendasinya nanti akan disampaikan juga. Ada rekomendasinya itu kan dari aspek pengawasan bagaimana, dari aspek.
jadi satu kesatuan lah gitu. Oke, Pak Marioto, ini juga sebetulnya ada kekhawatirannya Pak ya, bebas visa, kemudian juga masyarakat ekonomi ASEAN begitu. Banyak tenaga kerja asing yang kemudian masuk ke Indonesia dan mungkin dalam tanda kutip ya, agak sedikit mengancam tenaga kerja lokal. Ini apakah kemudian ada kebijakan tertentu dari keimigrasian untuk memperketat begitu izin untuk tenaga kerja asing bekerja di Indonesia atau bagaimana? Ya, tentunya antisipasi ini tetap ada dari kami ya, kebijakan tentang antisipasi ini. Apalagi membanjirnya dengan kebijakan bebas visa ini, kemudian dengan MEA ya, tentunya kebijakan di bidang pengawasan dan keimigrasian nanti rekan kami Pak Yur juga bisa menjelaskan tentang ini. Kemudian tentang regulasi ya, tentang regulasi, walaupun kebijakan MEA ini ya yang membuka ruang, namun demikian kan tidak menutup kebijakan yang terkait dengan aturan lain yang harus mereka ikuti di Indonesia ya, seperti ini. Oke. Ini juga tadi yang baru saja kita sempat bicarakan ya Pak ya, ada kasus juga di Banten ya, kalau tidak salah sampai 70-an tenaga kerja dari Tiongkok begitu Pak. Itu seperti apa penyelesaiannya biasanya? Baik, sebelum itu saya nambahkan apa yang saya sampaikan oleh sahabat saya, bahwa Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 itu sudah menggariskan orang asing itu boleh masuk ya ke negara kita itu berdasarkan azas aktivitas juga kita. Hanya yang bermanfaat yang boleh masuk. Kita tidak menginginkan orang asing datang ke kita itu tidak bermanfaat. Kita tidak ingin mereka sampai sini menjadi teroris, misalnya pengedar narkoba, ya, jadi misalnya maaf jadi pelacur kalau perempuan misalnya, dan lain sebagainya. Pendek kata, mereka kita saring dengan berbagai peraturan tersebut hanya yang bermanfaat lah. Oleh karena itu kita sebagai negara yang merdeka dan berdaulat punya aturan main, punya hukum yang harus sama-sama kita tegakkan ini, sama kita hormati. Inilah yang kita harus kawal bersama. Kita tidak anti tenaga kerja asing. Kita butuh itu. Nah, tapi dengan catatan tadi kita mereka pakai azas selektivitas tadi itu. Hanya yang bermanfaat yang boleh. Nah, tapi angka kejahatannya juga cukup banyak nggak Pak? Oleh karena itu kita lakukan secara dilakukan pengawasan dengan tidak menimbulkan suatu ketakutan. Nah, gitu kan. Jadi kita lakukan pengawasan, tapi dengan cara-cara yang baik, persuasif, ya. Jangan sampai kita melakukan pengawasan ada ketakutan, sehingga investor tidak mau masuk. Jadi takut kalau terlalu berat dia. Iyalah, kebijakan BVK juga tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, misalnya kan itu. Berikut adalah menyangkut apa yang disampaikan tadi di Banten. Memang Polda Banten itu beberapa hari ini, seminggu yang lalu lah, menangkap 70 orang tenaga kerja asing asal dari Cina, gitu kan, Cina. Proses di situ ya, dan baru kemarin itu 37 orang diserahkan ke kantor imigrasi Cilegon. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah di antara ini ada yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Keimigrasian? Jadi kita imigrasi itu ruang lingkupnya hanya menangani kasus-kasus di bidang keimigrasian. Nah, kalau ada indikasi tindak pidana umum, kewenangan Polri lah itu. Kalau begitu Pak, mungkin bisa disampaikan juga modus kejahatan biasa yang dilakukan, yang paling sering ditemukan, yang dilakukan oleh tenaga kerja asing itu seperti apa? Dari apa yang sudah kita lakukan pemeriksaan khususnya, itu urut-urutannya ada yang melanggar pasal 116. Pasal 116 itu yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan identitas. Ya, ditanya tidak bisa itu kan. Kemudian pasal 122 huruf A itu dia penyalahgunaan izin tinggal, menyalahgunakan izin tinggal. Kemudian ada pasal 113, 119. Pasal 113 itu orang asing masuk tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, gitu kan. Masuk jalan-jalan tikus lah istilahnya kan. Kemudian juga pasal 119 itu juga tidak memiliki dokumen perjalanan, ya. Itulah antara lainnya. Kemudian pasal 126 huruf C itu memberikan data yang tidak benar kepada petugas. Jadi kurang lebih itu ya, pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja asing masuk yang sini. Selama ini kita proses ada. Baik, kita harus break lagi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.